Jamaah sekalian, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kembali pada petang hari ini kita berkesempatan untuk kembali bermajlis dalam rangka mempelajari perkara-perkara yang menjadi keharusan bagi kita untuk mengetahui dan setelah itu tentu memedomani. Bahasan kita pada petang hari ini adalah membahas tentang iman yang keempat. Saya akan bacakan dulu. Adalah al-iman bil Quran wa jami'i al-kutubi al-munazzalati qablahu. Artinya adalah beriman dengan Al-Quran dan seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi para jamaah sekalian, ada dua ya, yang kita akan pahami secara garis besar. Pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah kitab-kitab sebelum Al-Quran. Jamaah sekalian, Al-Imam Al-Qazwaini mengatakan, kata beliau, al-imanu bil Qur'ani wa jami'il kutubil munazzalati qablahu liqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nuzzila ala rasulihi wal kitabil ladzi unzila min qablu. Lalu di akhir beliau mengatakan walil ayati wal hadithi al mazkuraini aidan. Kalau diartikan, kata beliau rahimahullah ta'ala, cabang iman yang keempat dari cabang-cabang iman adalah mengimani, membenarkan Al-Quran dan segenap kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Quran. Hal ini karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136.
Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wahai orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Aminu, berimanlah kalian billahi, kepada Allah, wa rasulihi, berimanlah kalian kepada rasulnya, lalu wal kitabil ladzi unzila ala rasulihi, dan berimanlah pula kalian kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada rasulnya. Yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal kitab alladzi unzila min qablu, berimanlah pula kalian kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Ya, jadi kalau kita fokus beriman pada Allah, kita anggap sudah kita lalui. Beriman kepada Rasul, ya, kita anggap sudah lalui juga. Beriman berikutnya adalah kepada kitab, ya. Kitabnya kata beliau alladzi nuzzila ala rasulihi, berarti turun kepada rasulnya, yang dimaksud di sini Muhammad. Wal kitab alladzi unzila min qablu, dan kitab yang diturunkan sebelumnya, sebelum Al-Qur'an. Berarti persis seperti babnya, ya, kata beliau bil Qur'an wa jami' al-kutub al-munazzalah qablahu. Kita akan bahas, kalau dari sisi apa yang judul tadi, pertama adalah Al-Quran. Kita meyakini dan membenarkan bahwa Taurat adalah salah satu kitab yang Allah turunkan, dan itu berlaku, ya. Satu lagi Az-Zabur, ya kan? Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Semua ini bagi seorang muslim mengimani, membenarkan, mempercayai bahwa benar Allah pernah menurunkan kitab-kitab dan suhuf-suhuf ini, dan berlaku pada masanya. Jadi kita saat ini mengimani betul kitab itu, tetapi saat ini
itu adalah kalau dalam bahasa Arab namanya ghairu ma'mul, ya, tidak diamalkan. Karena apa? Karena sudah mansuh, yakni terhapus dari bacaannya, terhapus dari pengamalannya. Bahkan di dalam hadis ketika ada salah seorang sahabi yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu membawa shuf, kemudian berubahlah mimik muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi law kana Musa hayyan lattaba'an. Kata beliau, demi Allah, demi yang jiwaku di tangan Allah, kalau saja hari ini Musa hidup, kata Rasul, akan mengikutiku. Berarti kalau begitu kita meyakini bahwa betul ada namanya kitab-kitab ini, tetapi sekarang sudah terhapus, artinya tidak diamalkan. Dia berlaku pada masanya. Zabur berlaku pada masa Nabi Daud. Taurat berlaku pada Nabi Musa. Begitu juga dengan Suhuf Ibrahim. Begitu juga Al-Injil berlaku pada masa nabi-nabi tersebut. Sekarang tidak disyariatkan untuk mengamalkan kitab-kitab ini. Bahkan justru kitab-kitab itu saat ini telah terjadi namanya tahrif dan tazwir. Tahrif itu adalah penyelewengan, tazwir itu adalah pemalsuan. Nah, karena itu maka bagi kita orang yang beriman cukup ini adalah hanya sekedar membenarkan bahwa Allah dalam kitab-kitab ini, ditulis dalam kitab-kitab ini dan berlaku pada masanya. Sekarang tidak lagi berkewajiban untuk diamalkan. Jadi mengimani tentang urusan ini adalah kita anggap selesai. Hanya sampai batas benarkan pernah ada kitab itu, tetapi sekarang tidak diamalkan lagi. Ya. Bagaimana hukum mempelajarinya? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyukainya, dan kalau menurut para ulama maka bisa jatuh pada hukum haram bagi orang yang ami itu orang awam, orang yang tidak punya dasar, orang yang kemampuannya dikhawatirkan akan tergoyahkan imannya, maka mereka haram untuk mempelajari kitab-kitab walaupun samawiyah yang sebelum Al-Quran. Para ulama membolehkan itu adalah bagi mereka yang mereka sudah punya landasan, punya ilmu yang kokoh, ilmu yang cukup, iman yang kokoh, dan dengan maksud sekedar untuk menjawab beberapa syubhat yang bisa jadi itu adalah akan menggoyahkan keimanan seseorang terhadap keimanannya terhadap Al-Quran Karim.
Jadi para jamaah sekalian, jadi ada 3. Orang yang awam maka tidak boleh mempelajari. Jadi jangan ada penasaran, ya, mau pengen tahu Taurat, Injil, atau perjanjian lama atau perjanjian baru. Menurut para ulama hukumnya haram, tidak boleh membaca. Ada kebolehan adalah untuk syaratnya tadi. Syaratnya orang itu adalah imannya kokoh, bukan iman yang kira-kira akan goyah ketika membaca. Kedua adalah berilmu, punya landasan, punya pokok-pokok, punya rambu-rambu, yang dengan semua itu dia bisa menyortir mana yang benar, mana yang salah. Benar yang dimaksud, benar yang ada di dalam Al-Quran. Dan kalaupun dia mengamalkannya, bukan mengamalkan kitab-kitab tersebut, tetapi mengamalkan Al-Quran. Karena dia sudah tidak lagi berkewajiban mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Yang ketiga adalah mereka yang spesialis. Misalnya yang sedang mempelajari tentang perbandingan atau mempelajari tentang agama-agama, di mana letak kekurangan agama-agama itu, kemudian di mana letak kelebihan Islam di situ, lalu untuk dengan maksud secara ilmiah dan memproteksi umat Islam dari akidah yang salah, membuktikan dan seterusnya, maka itu adalah boleh. Tapi kalau tidak, maka jangan coba-coba. Jadi itu adalah yang terkait dengan kitab sebelum Al-Quran. Nah, sekarang kita masuk kepada kitab Al-Quran. Al-Quran. Al-Quran itu pertama kita pahami dari sisi arti. Al-Quran ini berasal dari kata qara. Ya. Jadi dia menjadi Quran atau qira. Jika ditelusuri dari sisi makna, sebetulnya adalah dia bermakna matlu, ya, sesuatu yang dibaca, atau bisa bermakna dhammun, artinya adalah gambar. Jadi disebut Quran karena dia adalah bacaan. Jadi kalau umat Islam mengimani Al-Quran tetapi dia tidak membaca, maka sebetulnya dia tidak paham. Karena Quran itu bacaan. Loh, Quran bacaan kok nggak dibaca? Jadi ini namanya salah alamat. Oleh karena itu bagi umat Islam ini adalah harus digarisbawahi bahwa ini disebut dengan Al-Quran karena dia adalah sesuatu yang selalu dibaca. Bahkan harusnya punya apa istilahnya wirid. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'un at-tabi'in, para ulama, para orang soleh terdahulu, itu adalah mereka membaca Al-Quran itu adalah sampai memohon izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya diperbolehkan menghatamkan membaca Al-Quran lebih cepat daripada 3 hari. Jadi kalau gitu sehari berapa juz? 10 juz. Ya. Jadi 3 hari hatam. Kalau mau dihitung sebetulnya simpel. Yang jadi masalah tuh disiplinnya. Misalnya bagi orang yang lancar membaca Al-Quran, ambil misalnya 20 sampai 25 menit.
1 juz. Ya kan? Jadi kalau misalnya 2 juz berarti berapa? Hanya perlu 50 menit. Kalau 10 juz berarti dicicil. Setiap ba'da sholat baca 2 juz. Nah, mungkin ya tidak. Atau kalau misalnya siang dia sibuk, ya baca di malam hari 4 juz. Jadi sebetulnya kalau 5 kali berarti tinggal 50 kali 5 berarti berapa? 250 jam menit. Baru 3 hari selesai. Yang jadi masalah adalah Quran itu para jamaah sekalian diambil ratanya adalah 600 halaman. Ya kan? Nah, para jamaah sekalian zaman sekarang boleh diuji coba pakai stopwatch di handphone kita. 1 halaman itu kita bisa selesaikan berapa menit? Betul tidak? Jadi ukur. Dan bisa orang masing-masing punya ukuran masing-masing. Baca 1 halaman dari awal halaman sampai akhir halaman itu berapa menit? Kalau misalnya dia bisa 1 menit berarti kan 20 menit. Kalau katakan dia 2 menit berarti 1 juznya berapa? 2 kali 20. 2 kali 20 ya. Berarti 40 ya. Berarti 40 menit 1 juz. Kalau misalnya 1 hari 40 menit saja ya, dia sisihkan, dia bisa sebetulnya 1 bulan hatam. Ya kan? 1 bulan bisa hatam karena 1 hari 1 juz. Cicil kredit 1 hari 1 juz. Nah, yang jadi masalah adalah bisa jadi usianya sudah 60 tahun tapi belum pernah hatam walaupun 1 kali hatam. Nah, ini jadi masalah. Kemana saja itu umur? Betul tidak? Jadi ini harus siap kita ditanya oleh Allah. Kamu diberi hidup lebih dari 60 tahun, tetapi baca Quran 1 kali pun belum pernah hatam. Kemana saja? Nah, itu gimana tuh menjawabnya di hadapan Allah? Betul tidak? Katanya, kamu sudah belajar, sudah SMA lulus, perguruan tinggi lulus, pekerjaan lulus, sukses dalam jabatan. Kenapa kalau baca Quran nggak lulus? Nah, kira-kira jawabannya apa kita pada Allah SWT? Betul tidak? Kalau kita merasa takut dan gemetar, maka belum terlambat. Sekarang juga kita harus bangkitkan gairah supaya kita mau membaca Al-Quran dan kemudian menghatamkannya dan merutinkannya. Jelas Bapak sekalian? Ini karena kita ngaji untuk kita amalkan ya. Jadi itu bisa dihitung ya, bisa dihitung. Nanti para jamaah sekalian sedia untuk memberi kembali, bukan memberi sebetulnya, berjual beli dengan Allah SWT. Dalam 1 hari berapa menit untuk baca Quran? Masa nggak bisa? Baca handphone sekarang bisa jadi bahkan anak muda mungkin dia baca handphone 10 jam. Keluarga modern yang dia mungkin begitu gemarnya membuka handphone ini bisa jadi adalah puluhan jam. Bahkan ngobrol dengan keluarganya 15 menit saja susah, karena hidupnya habis sama handphone. Coba tegur hati orang itu, berapa menit membaca Al-Quran. Nah, karena itu ini adalah yang pertama, tolong sadari
baca Al-Quran, karena Quran itu adalah disebut Quran karena dia merupakan bacaan. Ini yang pertama. Kedua adalah terkait dengan gabungan. Tadi saya katakan bahwa Quran itu artinya secara bahasa adalah gabungan. Gabungan. Apa maksud gabungan? Ya, karena Al-Quran itu adalah gabungan. Gabungan dari huruf ke huruf. Ya. Misalnya dari alif, lam, mim. Kan jadi alif, lam, mim. Betul tidak? Jadi misalnya adalah digabung, misalnya tabbat yada abi lahab. Nah, jadi kata, betul tidak? Ayat dengan ayat digabung, robok dengan robok digabung, hizb dengan hizb digabung, sampai dengan satu juz. Juz dengan juz digabung, akhirnya menjadi satu Quran. Surat yang satu dengan surat yang lain digabung menjadi 114 surat, dan itu adalah utuh satu Al-Quran. Jadi Quran itu sebetulnya adalah merupakan gabungan, ya, huruf, ya, halaman, juz, dan seterusnya. Jadi para jemaah sekalian, itu disebut dengan Al-Quran. Kalau terkait dengan definisi secara istilah, maka saya ingin sampaikan dari beberapa. Pertama adalah dari sisi asal. Asal dari mana asalnya Quran itu? Ya. Berarti di sini adalah dari Allah. Kemudian Allah itu dari apanya? Yaitu kalam. Dari sisi kalam. Ya. Kalam itu apanya Allah? Sifat. Begitu. Jadi Allah memiliki sifat. Di antara sifat Allah itu Al-Kalam. Lalu dari Al-Kalam itu maka Allah berfirman. Jadi makanya disebut Al-Quran itu adalah kalamullah. Firmannya, ucapannya, perkataannya Allah. Gitu. Berarti Allah berbicara, berarti Allah berfirman. Nah, secara akidah, tanamkan pada diri kita bahwa Allah, Tuhan kita itu berbicara, tidak bisu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman. Nah, gitu. Nah, firman Allah itu, ya, firman Allah itu nanti dibahas lagi, ya. Kemudian ada maksud bahwa firman Allah itu ada maksudnya. Maksudnya adalah mu'jiz atau i'jaz. Membuktikan bahwa dia benar firman Allah. Membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Jadi ada kata Muhammad, firman Allah, kalamullah, firman Allah. Dia adalah mu'jiz, membuat siapapun di dunia ini tidak akan mampu untuk menandingi Al-Quran. Sampai hari ini, di mana kita duduk, Allah memberitakan kepada kita tentang siapa saja di dunia ini yang bisa mendatangkan namanya Quran. Nah, itu namanya mukjizat. Kita sebagai muslim harusnya bangga, tidak perlu ragu, tidak boleh minder, karena kita punya kitab Al-Quran namanya, itu adalah mu'jiz. Mu'jiz itu adalah menyebabkan yang lain tidak berdaya, KO, tidak bisa mendatangkan seperti Al-Quran. Gitu. Kalau mau, Allah nantang.
datangkan seperti Al-Quran atau bahkan seperti Al-Quran, dan itu tidak akan bisa. Jadi kemudian ada kata Al-Munazzal, dia turun, ya, turun itu adalah dari atas, tidak usah ragu, ya. Dan karena Allah adalah Allah, maka sebetulnya bagi Allah tidak bisa dipersamakan dengan makhluk apapun, ya. Jadi Allah itu adalah menurunkan firman-Nya kepada Muhammad sebagai mukjizat. Jelas? Ini sudah mulai terjawab tuh beberapa poinnya. Kemudian dia adalah dengan apa? Ada namanya lughah. Ya. Lughah itu adalah bahasa. Quran itu pakai bahasa apa? Di sini bahasanya adalah bahasa Arab. Lughat al-Arab. Bahasanya bahasa Arab. Jadi kalau antum menemukan ada Al-Quran tidak berbahasa Arab, maka bisa dipastikan bukan Quran. Kecuali kalau antum telusuri, ini terjemahannya adalah bahasa apa? Bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu terjemahan. Atau mungkin tafsir. Tapi yang kita tuntut adalah mana aslinya, yang berbahasa Arabnya, gitu. Jadi dia adalah harus berbahasa Arab, ya. Mungkin kitab yang lain ketika ditanya mana aslinya, ya, kok hanya terjemahannya, betul tidak? Bagi kita seorang muslim tidak usah ragu, karena ternyata Al-Quran kita ini tersandingkan bahwa ini Arab aslinya dan ini terjemahannya. Terjemahan bisa beda. Bisa beda antara penterjemah yang satu dengan penterjemah yang lain. Penafsir yang satu dengan penafsir yang lain bisa beda, tetapi naskah yang dia adalah Al-Quran berbahasa Arab itu adalah dia akan sama seluruh dunia. Karena itu dia adalah diriwayatkan dengan namanya mutawatir. Mutawatir. Mutawatir itu adalah dari mulai Rasulullah kepada para sahabat, dari para sahabat kepada para tabi'in, dari para tabi'in kepada tabi'un at-tabi'in, sampai kepada kita hari ini. Al-Quran tidak mungkin disepakati untuk berdusta. Ada saja satu huruf yang beda, akan segera Allah tunjukkan bahwa itu adalah perbedaan. Misalnya pernah waktu beberapa hari yang lalu katanya ada kata al-jahilun, ya, apa, apa kata yang salahnya itu, lalu kemudian kalau nggak salah ain, ya, huruf ain atau apa kemarin yang ada kesalahan tuh, saya lupa lagi, itu langsung ketahuan. Tidak bisa, ini adalah kekeliruan, harus dikembalikan, harus diperbaiki. Karena apa? Karena Al-Quran sampai kepada kita dengan mutawatir, tidak mungkin ada, bahkan banyak orang sepakat untuk memalsu Al-Quran. Karena Allah menjamin, kata Allah, inna nahnu nazzalna al-Quran, inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan dan kami yang akan menjaganya. Ini adalah poin penting. Berikutnya adalah untuk apa? Ternyata dia adalah bacanya ibadah. Membacanya saja ibadah. Sampai kata Rasul alaihi salatu wassalam, jangan kamu anggap bahwa alif, lam dan mim itu satu huruf.
La taqul alif lam mim harf. Jangan kamu katakan ini adalah satu huruf, tetapi dia adalah 3 huruf. Alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Wa kullu hasanatin bi asyri amsalha, dan setiap satu kebaikan, maksudnya kalau kita baca alif, kata Allah, kamu akan dibalas dengan kebaikan ganjaran 10 kali lipat. Lam seperti itu, mim seperti itu. Jadi kita membaca alif lam mim berapa huruf? 3. Kata Allah, kamu akan mendapatkan pahala 3 kali 10, berarti 30. Kalau misalnya adalah satu baris Al-Quran, nah ini satu halaman ada 15 baris biasanya. Lalu satu baris itu isinya 40 huruf. 40 kali 15 berarti sudah berapa? 40 huruf kali 15 berarti sama dengan 600. 600 kali 10, 600 kali 10 berarti 6.000. Baik. Itu baru satu halaman. Jadi kalau itu matematika, ya matematika, baca satu halaman 6.000 kali lipat pahalanya. Tinggal kalikan kalau 600 halaman, betul tidak? Subhanallah. Itu adalah hitungan pahala. Belum keutamanya. Keutamanya adalah kata Rasul alaihi salatu wassalam, Iqra al-Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian Al-Quran, sebab Al-Quran besok hari kiamat akan mendatangimu untuk memberimu syafaat, ya. Jadi ini adalah yang dimaksud dengan ibadah. Hadis walaupun banyak, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud dan seterusnya, kita baca mendapat pahala, tetapi tidak hitungan per huruf seperti Al-Quran. Jelas? Kalau kita belajar hadis Sahih Bukhari, belajar Bulughul Maram, belajar Al-Lu'lu' wal Marjan, dapat pahala karena dia adalah ilmu, tetapi tidak sampai per huruf hitungannya. Yang hitungan per huruf itu adalah hanya Al-Quran. Nah, para yang sekalian, ini adalah yang harus kita ketahui tentang Al-Quran. Jadi kalau kita mau artikan, ya, kita mau artikan, Al-Quran adalah firman Allah, betul? Sebagai mukjizat yang Allah turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab sampai kepada kita dengan derajat mutawatir. Ini adalah definisi atau pemahaman global tentang Al-Quran. Jadi antum ketika ditanya Quran itu apa? Nah, sudah, sekarang bisa jawab. Al-Quran adalah firman Allah yang merupakan mukjizat diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab sampai kepada kita dengan mutawatir, dibacanya merupakan ibadah. Saya akan tambahkan nanti dengan apa peran dan fungsi daripada Al-Quran. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita ingat. Jangan sampai ada orang mengaku muslim tidak bisa menjelaskan Al-Quran. Ya kan? Quran itu apa sih? Malah marah. Masa kamu nggak tahu Quran acan? Nah, itu bukan jawaban. Jelaskan Quran adalah, dan seterusnya seperti yang tadi saya jelaskan. Ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang tadi poin-poinkan itu adalah bagi kita menjadi jelas. Ya. Jadi kalau itu sudah paham, maka kemudian kita adalah akan bisa menghantarkan kepada akidah yang benar, keyakinan yang kokoh di dalam berislam ini. Tapi kalau dia pengertiannya aja nggak ngerti, ya, Quran apa? Tahu, wah ini bahaya. Ya, oleh karena itu
pahami Al-Quran itu dengan benar walaupun dari sisi pengertiannya. Para jemaah sekalian, saya langsung kepada fungsi ya Al-Quran. Nanti mungkin beberapa yang terkait dengan akidah saya akan susulkan. Al-Quran itu, para jemaah sekalian, saya ringkas barangkali supaya mudah, tidak kurang dari 3 fungsi. Ya. Pertama adalah Al-Quran itu adalah sebenarnya merupakan bukti rahmat kasih sayang Allah kepada manusia. Ini harus dipahami. Jadi harusnya seorang muslim ketika mengimani Al-Quran, menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, yakin dalam hatinya ini bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah sayang, karena Allah kasih kepada kita, maka Allah turunkan Al-Quran. Jadi jangan ada buruk sangka, wah menyusahkan, menyulitkan, seperti yang diyakini oleh orang-orang kafir. Kalau orang kafir itu meyakini bahwa Quran itu adalah menyulitkan, Quran itu adalah bertentangan dengan apa yang hawa nafsu mereka gandrungi, ya wajar lah, itu kan orang kafir, betul tidak? Kita ini mengaku muslim, kalau mengaku muslim harus konsekuen dengan pilihan kita, bahwa Quran adalah konsekuensi daripada keimanan kita, karena kita tahu bahwa rukun iman itu ada 6 dan diantaranya adalah beriman kepada Al-Quran. Ya kita harus konsekuen dengan pilihan itu. Quran itu rahmat Allah, Quran itu bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kalau mau dicatat ayatnya banyak sekali, ya antara lain misalnya surat Yunus ayat 57, surat An-Nahl ayat 89, surat Al-Isra ayat 82, dan banyak lagi. Misalnya saya bacakan surat Yunus. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian nasihat, mau'izah dari Tuhan kalian Allah, wa syifaa'un lima fis sudur, telah datang kepada kalian obat untuk mengobati apa yang ada di dadamu. Ya, berarti kalau urusan jiwa, urusan keyakinan, jawabannya adalah Al-Quran. Ya, sudur dada. Ya. Kalau ada orang yang keyakinannya masih belum mantap, baca Quran. Kalau ada orang yang jiwanya goncang, baca Quran. Gitu. Nah, yang saya masukkan adalah berikutnya, wahudaw wa rahmatun lil mu'minin, dan Quran itu adalah merupakan petunjuk, warahmah, dan kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Garis bawahi, jadi Quran itu rahmat Allah. Resapi, hayati Quran itu adalah wujud kasih sayang Allah kepada kita. Karena Allah sayang, Allah beri pada kita Quran. Gitu. Jadi kalau tidak Allah berikan kepada kita Al-Quran, wah kita bisa jadi tidak seperti manusia. Misalnya lagi, misalnya surat tadi saya bacakan surat An-Nahl ya, ayat 89. Allah berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab, yaitu Al-Quran, tibyanan likulli syai'in, di dalamnya terdapat penjelasan segala sesuatu,
Namanya kata Allah segala sesuatu, berarti apa saja ada di dalam Al-Quran. Ya. Wahudan dan petunjuk, warahmah dan kasih sayang, warbusra lil muslimin dan berita gembira bagi orang yang muslim. Garis bawahi bahwa Quran itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ada orang yang ya mungkin karena dia tidak beriman, ya mungkin karena dia tidak baca, ya kalau dia baca, dia yakin dengan Al-Quran, tidak patut bisa membatalkan keislaman seseorang. Dia mengaku muslim tapi tidak suka pada Al-Quran karena dia tidak paham. Quran ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Kenapa kita menolak kasih sayang Allah? Jadi tidak rasional. Para yang sekalian, sekali lagi, Quran itu adalah rahmat Allah untuk kita, bukan azab. Ini kalau mau dikembangkan, semestinya kalau saja manusia muslim Indonesia meyakini benar tentang satu kata ini, maka semua umat Islam Indonesia akan menerima Al-Quran, tidak keberatan dengan Al-Quran saat Al-Quran itu harus nyata dalam kehidupan. Begitu ada orang yang menolak dengan Al-Quran, ketakutan dengan Al-Quran, dia sebetulnya tidak beriman kepada Al-Quran. Dia tidak meyakini bahwa Quran ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati-hati barang sekalian, ya. Misalnya surat Al-Isra, saya bacakan ini terakhir. Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan dari Al-Quran itu adalah berupa obat dan kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Berulang-ulang, dan ini masih banyak lagi, membuktikan, memberikan kepada kita penambah yakin bahwa Quran itu kasih sayang Allah sebagai rahmat untuk kalian wahai muslim, wahai orang-orang yang beriman. Kok mau dibelas kasihani, kok tidak mau? Namanya orang apa, Pak? Dikasihani malah menolak, itu orang apa namanya, Pak? Ya. Kan namanya orang bodoh itu, betul tidak? Kalau dia kafir, tidak maksa lah, nama orang kafir kan wajar aja. Tapi kalau dia sudah mengatakan muslim, buktikan keislamanmu. Kok muslim masih mengatakan bahwa Quran adalah belenggu, Quran adalah bukan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala? Berarti kan tidak paham dia. Jadi masuk Islamnya bisa jadi dia itu adalah muqallid. Orang masuk Islam, dia ikut-ikutan masuk Islam, bukan atas dasar ilmu. Karena kalau orang itu atas dasar ilmu, maka dia akan dengan sepenuh hati, dengan senang hati menerima, waduh, terima kasih ya Allah, Engkau menyayangi kami, gitu kan. Dan karena itu kami akan jadikan bentuk kasih sayangmu ini berbalik dengan kepatuhan dan ketaatan. Tapi kalau berbaliknya dengan suudzon, dengan Islamfobia, wah itu berarti nggak paham. Jadi para jamaah sekalian, ini adalah sesuatu yang harus kita camkan baik-baik. Quran itu rahmat Allah, ya. Jadi fungsikan Quran ini sebagai rahmat bagi kita sekalian dan jangan berburuk sangka. Ya, Allah nyusahin misalnya, Allah tidak ingin bebas kita, Allah membelenggu kita dan seterusnya, berarti orang itu tidak beriman. Kalau dia tidak beriman, ya wajar, tidak kita salahkan, namanya juga orang kafir. Tapi kalau mengaku muslim, ini yang jadi masalah. Kedua, fungsi sangat inti dari Quran itu adalah sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, sebagai guidance, tuntunan. Jadi kalau misalnya kita beli barang, para jemaah sekalian,
Kan ada namanya yang disebut dengan user manual, betul tidak? Ada namanya petunjuk pemakaian. Ya, beli benda apa saja, ya, biasanya ada disertakan apa namanya, buku panduannya. Ini pakai misalnya baterainya ini misalnya casnya tidak boleh lewat dari berapa jam. Misalnya ini adalah tidak boleh terkena panas dan seterusnya, ada petunjuknya. Kalau itu tidak dipatuhi, rusaklah alat itu, betul tidak? Para jemaah sekalian, wahai umat Islam, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu pedoman, Al-Quran itu tuntunan, Al-Quran itu adalah jalan hidup dari Allah untuk manusia. Perhatikan firman Allah berikut ini. Saya contohkan satu ayat saja. Kata Allah SWT, ya, misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 15 sampai dengan 16. Ya. Ini terkait dengan ahlul kitab. Allah menjelaskan pada mereka, ya. Kata Allah, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wahai ahlul kitab. Ahlul kitab itu biasanya maksudnya Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, wahai ahlul kitab, sungguh telah datang kepada kalian utusan kami. Utusan kami itu menjelaskan kepada kalian kebanyakan dari apa yang kalian sembunyikan di dalam Alkitab. Ya, jadi yang mengatakan ahlul kitab menyembunyikan itu adalah Allah. Ahlul kitab menyembunyikan sesuatu kebenaran. Kata Allah, wa ya'fu an katsir, memaafkan banyak hal. Qad ja'akum, diulang, telah datang pada kalian minallah, dari Allah, nurun, cahaya, wa kitabum mubin, dan kitab yang jelas. Nah, lalu setelah ini apa? Kata Allah, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah memberi petunjuk dengan Al-Quran ini siapa orang yang mengikuti hal yang membuat Allah ridho, kepada jalan yang selamat, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka itu dari kegelapan kepada cahaya biiznihi, atas izin Allah, wa yahdihim, dan menunjuki mereka ila siratim mustaqim, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Loh, kita minta apa 17 kali kepada Allah setiap hari? Kata kita dalam sholat, setiap rakaat sholat kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami pada jalan yang lurus. Betul? Kata Allah, nih kami turunkan untukmu petunjuk menuju jalan lurus. Apa kata orang, para jemaah sekalian? Minta, tetapi saat diberi menolak. Namanya apa orang itu? Katanya kamu minta jalan yang lurus, Allah beri jalan lurus, Al-Quran, kok masih menolak? Namanya apa kamu? Betul tidak? La ilaha illallah. Minta tapi diberi memuntahkan. Kan saya khawatir orang itu kurang waras, betul tidak? Jadi para jemaah sekalian, ini yang kedua, penting. Quran itu petunjuk. Kenapa orang mengaku muslim tapi belum menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Kemana saja Al-Quran itu adalah petunjuk. Jadi jangan khawatir untuk sesat. Kalau kita dari mulai Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, sampai dengan minal jinnati wan nas, kita dengan murni dan konsekuen dikerjakan,
oleh muslim yang mengimaninya, dia akan berada di jalan yang lurus. Betul? Itu jaminan Allah. Kata Allah, saya ulangi, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Kami menunjuki mereka, ya, Allah menunjuki mereka dengan Quran ini jalan yang lurus, bukan jalan bengkok, bukan jalan yang sesat, bukan jalan yang salah. Jadi aneh Pak, mengaku muslim, mengaku mengimani Al-Quran, tapi tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, sebagai pedomannya, sebagai tuntunannya, malah curiga. Nah kan gimana sampean, betul tidak? Ini adalah yang mudah-mudahan setelah mengaji ini kita semakin tahu apa hakikat hidup yang harus kita kerjakan. Baca dong Quran itu, kan dia pedoman. Ya. Orang kalau mau ke kanan ragu baca Quran, mau ke kiri ragu baca Quran, mau tahu alamat tahu catatannya pada Al-Quran. Begitu semestinya. Setiap apapun masalah yang kita temui harus kembali kepada Al-Quran, karena kata Allah Al-Quran itu tibyanan likulli syai'in, terdapat penjelasan bagi segala sesuatu. Para jemaah sekalian, butuh apa? Al-Quran bisa menjawab. Kalau tidak bisa menggunakannya, jangan salahkan Quran, tanya pada ahlinya. Kata Allah SWT, fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanyakan pada ulama ahlu dzikri kalau kamu tidak tahu. Quran sudah lengkap, tapi kita tidak bisa menggunakannya. Jadi jangan pecahkan sendiri, jangan menuduh bahwa Quran tidak lengkap, jangan menuduh Al-Quran tidak relevan. Tanyakan pada orang yang tahu, sehingga kita akan bisa diberikan pencerahan. Itu fungsi inti daripada Al-Quran yang kedua. Ketiga, para sekalian, dan ini cukup 3 saja ya. Tentu masih ada yang lain kalau mau ditambah, tetapi saya katakan kalau 3 saja ada pada kita, kita ini benar dan beres. Apa yang dicari oleh manusia hidup ini? Para sekalian, apa yang kita cari selama hidup ini? Bukankah setiap kita ingin selamat? Pengen selamat atau pengen celaka? Pengen selamat. Sampai orang sebodoh apapun, kalau dia ditanya kamu pengen celaka atau pengen selamat, jawabannya pengen selamat. Kamu ingin sengsara atau ingin bahagia? Mana yang dicari Pak? Yang dicari bahagia atau sengsara? Bahagia. Para sekalian, untuk menjawab 2 kata ini, apakah di dunia selamat kita masih hidup, ataupun kita kalau sudah mati nanti, ternyata yang bisa menjamin kita bahagia dan kita selamat itu Al-Quran. Jadi para sekalian, ini harus kita masukkan, kita benam dengan sekokoh mungkin menjadi keyakinan kita. Quran itu adalah solusi. Kalau kita ingin bahagia, Quran jawabannya. Kalau kita ingin selamat, Quran jawabannya. Jangan cari yang lain. Ini adalah Allah yang memberitakan pada kita. Coba buka. Ya, misalnya kata Allah surat An-Nahl ayat 97. Allah berfirman, kata Allah, man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah, man barang siapa amila beramal solihan, amalan yang soleh, min zakarin au unsa, baik dia itu laki-laki maupun dia perempuan, wa huwa mu'minun, sedang dia adalah beriman kepada Allah,
Kata Allah apa? Jaminannya, janji. Ini janji, Pak. Kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami Allah akan memberinya hidup dengan kehidupan yang baik. Hayatan, kehidupan. Thayyibah, baik. Kehidupan yang baik itu apa coba? Ya kan? Kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang tenang, yang aman, yang tentram, yang gemah ripah loh jinawi, yang sejahtera. Betul tidak? Tafsirkan sendiri deh. Kehidupan yang baik itu akan Allah berikan manakala orang itu beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Allah, walanajziyannahum, kami akan balas ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, lebih baik dari apa yang kalian kerjakan. Misalnya kita baca tadi Al-Quran, Allah akan lebih baik balas. Bayangkan tadi baca satu huruf di 10 kali lipatkan, betul tidak? Apakah itu bukan kebaikan namanya? Betul tidak? Kalau kita pengen bahagia, Allah kasih bahagia. Kalau kita ingin selamat, Allah kasih selamat. Itu namanya kehidupan yang baik. Misalnya masa disebut kehidupan yang baik ketika orang itu adalah menderita, adalah orang itu sengsara. Kata orang itu sengsara, bukan baik. Jadi kalau kita ingin merubah, maka ada pada Al-Quran. Kehidupan yang baik itu ketika kita mengamalkan Al-Quran, beriman pada Al-Quran dan jadikan Quran sebagai pedoman hidup, baru akan dia raih apa yang disebut kehidupan yang bahagia dan baik. Misalnya lagi ya tentang memakmurkan dunia, surat Hud ayat 61. Kata Allah SWT, wa ila Samud akhahum salihan. Allah mengutus kepada kaum Samud seorang rasul utusan Allah namanya Saleh, Nabi Saleh. Qala, kata Nabi Saleh menyerukan, mendakwahkan kepada umatnya, ya qaumi, wahai kaum, i'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaum, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan yang benar dan berhak diibadahi kecuali Dia, Allah. Lalu kata beliau, ya dikisahkan oleh Allah dalam ayat ini, huwa ansa'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Dialah Allah yang menciptakan kalian di bumi ini, wasta'marakum fiha, dan membuat kalian berpeluang untuk makmur di permukaan bumi. Fastaghfiru summa tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Beristighfarlah pada Allah, bertobatlah kalian pada Allah, dan seterusnya. Jadi para sekalian, kalau ingin dunia ini makmur, makmur ista'marakum ya. Kalau ingin dunia ini adalah makmur, terbangun, terbina, mandiri, sejahtera, segala macam, maka rumusnya itu adalah Al-Quran. Karena Qurannya ghaib, ya ghaib juga, tidak makmur-makmur. Malah kalau orang itu selalu bergelimang dalam riba, dia akan terlilit dengan riba itu. Dan bukan hanya terlilit riba yang semakin hari semakin menyusahkan, tetapi dia tidak lepas dari ancaman kutukan Allah. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, la'anallahu ya. La'anallahu, Allah mengutuk ar-riba wa akilahu wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah mengutuk riba, Allah mengutuk orang yang memakan riba, Allah mengutuk orang yang memberi makan orang lain dengan riba, Allah mengutuk orang yang tulis manajemen riba, orang yang menjadi saksi transaksi riba. Semua terkutuk. Orang terkutuk gimana mau bisa memakmurkan dunia ya. Jadi pada sekalian, itu adalah bukti ya bahwa kalau orang faham, sebetulnya Quran itu mengarahkan, menunjukkan dia menuju kebahagiaan dan keselamatan.
bukan saja di dunia tapi bahkan di akhirat, karena kata Allah, kami akan balas dengan yang lebih baik dari apa yang kamu terima, ya, dari apa yang kamu kerjakan. Kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini juga memberikan pada kita rangsangan bahwa orang yang mengamalkan Al-Quran maka dia akan menjadi terpenuhi kebutuhan hidupnya. Kata Allah, cari wabtaghi fima ataqallahu, cari dari apa yang Allah berikan kepadamu itu negeri akhirat. Jadi dunia ini adalah pemberian Allah. Tapi kalau orang itu tidak menggunakan Al-Quran, wah, bukan kemakmuran yang dia dapat, tetapi selalu dirundung masalah. Para jamaah sekalian, saya ingin mungkin sebelum masuk ke yang terakhir, kembali kepada akidah, ya. Kembali kepada akidah. Saya bawakan perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kata beliau begini, Al-Qur'anu kalamullah. Quran itu firman Allah. Wa min kalamillahi subhanahu Al-Qur'anul Karim. Dan di antara firman Allah itu adalah Al-Qur'an. Ya, jadi kalau kalamullah masih umum, ya. Bahkan kalam itu adalah sebetulnya lebih rinci daripada sifat Allah, karena Allah mempunyai sifat. Di antara sifat Allah adalah kalam. Kalam Allah itu ada yang Allah firmankan telah lalu, ada yang Allah firmankan hari ini, ada yang Allah firmankan yang akan datang, tergantung daripada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah tidak pernah bisu dalam suatu saat. Allah senantiasa maha berfirman. Kalau dulu namanya azali, azali, ya. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala bisa berfirman kepada yang Allah kehendaki. Bisa jadi berupa misalnya adalah seperti dalam Al-Quran, ya, Allah firmankan itu adalah Allah berfirman dengan para nabi, ya kan. Lalu jadi kitab wa kallamallahu Musa taklima, berarti Allah berfirman dengan para nabi, antara Nabi Musa. Allah berfirman dengan malaikat, Allah berfirman dengan bahkan An-Nahl. Nahl itu adalah lebah, ya. Jadi bahkan Allah berfirman kepada ibunya Nabi Musa, betul tidak? Ummi Musa, ada dalam Al-Quran. Terserah Allah SWT, ya. Tetapi Allah SWT itu adalah maha berfirman, ya. Berikutnya adalah kata beliau, wahwa kitabullahi al-mubin wahabluhu al-matin. Al-Quran itu adalah kitab Allah yang nyata, wahabluhul matin, tali Allah yang sangat kokoh. Para jamaah sekalian, kalau kita ingat dengan surat Ali Imran, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an, betul tidak? Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Tali Allah itu ternyata apa? Al-Quran. Jadi kalau orang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran, berarti tidak berpegang kepada tali Allah. Kalau orang tidak berpegang kepada tali Allah, ya lepas dia, terancam dari celaka, ya, tidak aman, tidak solusi, bahkan dari neraka sekalipun dia tidak akan aman. Berikutnya kata beliau, wasiratuhu al-mustaqim. Al-Quran itu adalah jalan Allah yang lurus. Wa tanzilu rabbil alamin. Quran itu adalah sesuatu yang diturunkan dari Allah, penguasa semesta alam. Nazala bihir ruhul amin. Dibawakannya melalui ar-ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, ala qalbi sayyidil mursalin, kepada hati
tuannya para nabi dan para rasul, yaitu Muhammad, bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang nyata, yang jelas. Munazzalun ghairu makhluk, Quran itu diturunkan dan bukan makhluk. Minhu bada'a wa ilahi ya'ud, Quran itu bermula dari Allah dan akan berakhir pula kepada Allah. Wa huwa suwarun muhkamatun wa ayatun bayyinat, Quran itu adalah merupakan di dalamnya surat-surat yang muhkamat dan ayat-ayat yang bayinat, yang jelas. Wa hurufun wa kalimat, ada huruf-huruf, ada kata-kata. Man qara'ahu fa a'rabahu falahu bikulli harfin asyru hasanatin, kalau dia baca Al-Quran itu maka setiap huruf akan mendapatkan pahala dari Allah 10 kali lipat. Lahu awwalun wa akhir wa ajza wa ab'ad, kata beliau Al-Quran itu ada awalnya, ada akhirnya, ada juz-juznya, ada bagian rubuk-rubuknya. Matluwun bil alsinah, dibaca oleh mulut. Mahfuzun fis sudur, dihafal, dijaga oleh dada, hafal. Masmu'un bil adzan, terdengar oleh telinga. Maktubun fil masahif, tertulis dalam mushaf-mushaf. Fihi muhkamun wa mutasyabihun, ada ayat yang muhkam, yang jelas, ada ayat yang mutasyabih, yang mirip-mirip, yang harus para ulama yang harus menjelaskannya. Wa nasikhun wa mansukhun, ada ayat yang menghapus, ada ayat yang terhapus. Wa khasun wa am, ada yang khusus, ada yang am. Wa amrun wa nahyun, ada perintah dan ada larangan. Tetapi kata beliau, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 42, kata Allah, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Quran itu sama sekali tidak ada kebatilan, tidak dari depan, tidak dari belakang. Quran itu semuanya benar. Tanzilun adalah diturunkan oleh Allah dari hakimin hamidin, dari yang maha bijaksana dan lagi maha terpuji. Bahkan kata beliau dibawakan surat Al-Isra ayat 88, kata beliau, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah, Allah berfirman, katakan ya Muhammad, seandainya manusia dan jin bersepakat, berkumpul untuk mendatangkan seperti Al-Quran ini, mereka tidak akan mampu, walaupun satu sama lain saling membantu. Jadi para jemaah sekalian, ini firman Allah, dan inilah namanya Al-Quran ya. Para jemaah sekalian, saya ingin sampaikan mungkin yang poin terakhir, tapi ada 13 ya, poin terakhirnya itu 13. Saya lewat yang lainnya, saya utamakan yang ini. Para jemaah sekalian, ini yang terpenting barangkali ya. Sebagai muslim, apa sih kewajiban muslim terhadap Al-Quran? Nah, gitu. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, harus kita juga ketahui apa dia terhadap Al-Quran. Nah, gitu. Kalau Quran terhadap dia jelas tadi ada berapa? 3, ya kan? Quran itu membuat dia selamat, membuat dia bahagia, betul tidak? Quran itu menunjuki, Quran itu adalah menjadikan kita mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, itu dari Al-Quran pada kita. Sekarang harus kita tanya adalah apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Ya, kalau ada PowerPoint-nya, saya ada gambarnya ya sebetulnya. Tapi mungkin boleh dicatat ya. Kewajiban muslim terhadap Al-Quran itu ada 13 T. Kalau T-nya triliun, waduh kaya sekali Pak ya. T ya. Coba kita hitung, sudah kita kerjakan belum T ini? Pertama adalah ta'lam ya, saya gunakan istilahnya bahasa Arab. Ta'lam,
ta'lam. Ta'lam ini sebetulnya kalau para jamaah sekalian telusuri, dia adalah dari bahasa Arab dan dia adalah fiil mudhari'. Ta'lam, alima ya'lamu, berasal dari asal kata inti namanya